bisa mengetahui, dan kalau kita bisa memberikan image atau pendapat dari masyarakat bahwa ini itu bukan hanya balapan, tapi ada faktor edukasi, ada faktor sosial, itulah keberhasilan kita bersama. Nah, di mobilitas ini ada 4 yang kita dorong untuk sebagai awal eksistensinya. Pertama adalah edukasi. Unsur edukasi mengenai safety riding, safety driving. Bagaimana kita mengendarai satu kendaraan baik mobil maupun sepeda motor dengan SOP yang aman, safety, dan tidak membahayakan masyarakat umum dan pengguna jalan raya lainnya. Kemudian yang kedua adalah wisata. Kita harus eksplor, membantu Kementerian Pariwisata untuk mengeksplor point of interest, potensi pariwisata kita di Indonesia kepada dunia melalui sosial media, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah environment, lingkungan harus kita jaga agar berkesinambungannya dunia ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Lingkungan hidup, banyak sekali faktor yang bisa diimplementasikan pada saat kita melakukan touring. Pada saat kita berkumpul bersama-sama keluarga dan teman-teman, itu banyak sekali faktor-faktor yang bisa kita implementasikan. Dan yang terakhir adalah social responsibility. Inilah yang harus kita optimalkan juga dengan berbagai macam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita lalui atau kita singgahi. Banyak sekali aspek-aspek atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita implementasikan dengan nyata. Seperti tadi dilaporkan oleh Ketua Pelaksana, ada bagi-bagi masker, ada bagi-bagi sembako mungkin Pak ya. Nah, bisa juga ada beberapa touring sepeda motor yang melakukan touring dari 2 tahun lalu melalui 584 kabupaten di seluruh Indonesia. Itu ada 15 motor secara konsisten mereka berjalan dari kilometer 0 dan nanti akan berakhir di Papua Barat. Dia membersihkan musola, membantu membuat irigasi pengairan di desa-desa yang susah air, membersihkan masjid. Itu aksi sosial yang gampang sekali dan tidak perlu biaya, hanya kemauan kita bersama untuk melakukan niat baik yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita lalui. Dari 4 faktor itulah kita harapkan image, mindset masyarakat Indonesia terhadap komunitas otomotif akan menjadi positif. Akan begitu mudah mereka membantu kepada semua komunitas yang melalui daerah-daerah mereka. Kalau kita bisa menimbulkan mobilitas itu dengan sisi yang positif, sponsor sih pasti nggak susah kan Bang. Saya yakin itu. Jadi marilah kita bersama-sama bergandengan tangan mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika untuk kita bisa mewujudkan bahwasanya komunitas otomotif Indonesia bukan sekedar jalan-jalan saja, tapi juga sangat positif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Di sini tadi saya diskusi sama Pak Ketua dan kebetulan kita sedang menyusun program standarisasi touring berkelompok, baik itu untuk sepeda motor maupun untuk mobil. Ini akan menjadi panduan kita bersama agar 4 bidang tadi dapat diimplementasikan sehingga semuanya itu akan merasakan manfaatnya, semuanya itu akan merasakan kelebihan daripada kita mengikuti operating prosedur tersebut. Kalau di olahraga disebutnya peraturan, regulation, tapi di touring atau di komunitas itu kita tidak bisa sebut peraturan, standar operating procedure yang harus kita ikuti, dan konsepnya akan sama nanti, bahwasanya si tour leader itu harus bersertifikasi
Dia harus betul-betul memahami bagaimana dia posisi sebagai leader, bagaimana dia menggiring teman-teman di belakangnya supaya aman, tidak mengganggu pengendara lain dan tidak menjaga behavior. Penting itu. Kita tahu SOP kan, behavior kita tidak kita sering juga itu akan bisa menyebabkan mungkin pengaruh dari durasi ya. Durasi terlalu lama otomatis adrenalin kita naik ya. Jadi itulah yang perlu sangat dan semuanya itu tertuang. Halo tante. Touring berkelompok. Halo tante. Dan didorong juga oleh Pak Bambang Susatyo. Halo tante. Yang akan kita launching itu nanti pada di DPR. Tadi saya sampaikan kepada Pak Ketua, kalau teman-teman yang di Jakarta berkenan hadir untuk ikut bertatap muka secara langsung, kami sangat menghormati sekali. Halo. Apa maksud standarisasi itu? Apa maksud dari 4 bidang itu tadi? Program kedepannya 4 bidang itu akan kita sinergikan dengan kepolisian dan perhubungan otomatis untuk sisi edukasi safety dan safety driving, lingkungan hidup dengan kepentingan lingkungan hidup, programnya kita selaraskan